Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar Ananda? Semoga Ananda dan keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pagi ini kita akan mulai melanjutkan kembali pelajaran tematik kita di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelum memulai pelajaran, baca doa mau belajar dulu ya nak. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Dongengnya berjudul tentang pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" Nah, ini kata anak laki-laki tadi ya. Terus kata pohon apel, "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Jadi kotaknya dua ya nak. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Nah, kotak satu ada 35, di kotak dua ada 15. Kemudian Dayu menghitung semua daun kering. 35 ditambah 15 hasilnya sama dengan 50. Kemudian Dayu ingin tahu, jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Nah, di sini Dayu mencoba penjumlahan 15 ditambah 35 dan ketemulah hasilnya sama dengan 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 ditambah 15 itu sama dengan 15 ditambah 35. Nah, penjumlahan seperti ini dinamakan dengan penjumlahan pertukaran tempat.
Nah, kita juga bisa coba pada penjumlahan yang lain ya, Nak. Di sini kita buat contohnya. 120 ditambah 930 hasilnya sama dengan 1050. Nah, kita coba tukar tempat. 930 ditambah 120 hasilnya juga 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang akan dibacakan. Dongengnya berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Berikut ini ada dialog antara ayah, ibu, dan Beni. "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" kata Beni. "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur," kata ayah. "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" kata Beni lagi. Kemudian ayah menjawab, "Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong." "Apa kita juga harus berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" tanya Beni. "Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia," jawab ayah. "Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi pupuk, air, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan," ibu menambahkan. "Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan?" tanya Beni lagi. "Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur," kata ayah. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah,
tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Lakukanlah kombinasi gerakan memutar dan meliuk seperti pada gambar berikut ini. Yang pertama, badan berdiri tegak. Yang kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Yang ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Keempat, badan kembali berdiri tegak. Yang kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Keenam, putarlah badan ke bawah atau membungkukkan badan. Ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah. Kedelapan, putarlah badan ke kiri bawah. Dan yang terakhir, liukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran tematik kita pada pagi hari ini. Ibu harap Ananda memahami apa yang Ibu sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.